Anisa 64. Anisa 64. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jemaah sholat subuh yang berhormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita mengikuti kajian kita untuk setiap 2 pekan sekali, pekan pertama dan pekan ketiga di setiap bulan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masuk ke pekan kedua dari masing-masing. Pertama bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat walafiat bersama kewajiban kita yaitu sholat subuh dan alhamdulillah sholat subuh juga tidak kalah penting yaitu senantiasa kita istiqomah untuk menambah pemahaman, menambah keimanan sehingga terus mendalami mendengarkan juga mengkaji tafsir pada kesempatan pekan ini di surah An-Nisa ayat 64. Jadi yang mau mushaf surah An-Nisa ayat 64. Salat berisalah sebagai salifah dan Allah sekalian istiqomah terus di dalam sunnah sehingga dari istiqomah kita Amin. Sekalian yang seperti biasa di akhir sesi kajian kita soal sebelum subuh kita sama-sama diskusikan apa yang disampaikan di tafsir ayat 4 ini juga menanyakan apa yang mungkin dari jamaah sekalian dan masalah atau amalan juga terkait dengan dia maupun juga akidah sekitar
Jadi ada perlu kita akan baik, tidak banyak hal menyampaikan sama-sama kita awali kajian kita dengan membaca Al-Quran. Berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sini dan sambil memudahkan waktu suruh dan Allah suruh dalam waktu saja buat senantiasa dan juga ala hadiyah wa li kulli niyatin shalihah barakatul Quran al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa zidna ilman. Ya hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puja puji serta syukur kita terlebih dahulu sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa banyaknya, sehingga pada kesempatan pagi ini ya kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah atau dilanjutkan dengan zikir dan doa yang insyaallah kita sempurnakan dengan mentadaburi dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi petunjuk yang akan menyelamatkan kehidupan, baik itu di dunia apalagi di akhirat kelak. Ya, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan untuk habibana wa nabiyana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan mengkaji surat An-Nisa yang pada kesempatan ini kita akan mengawalinya di ayat ke-64-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus, dan tidaklah Allah mengutus min rasulin, seorang rasul, illa liyuta'a, kecuali liyuta'a, untuk ditaati, biiznillahi,
dengan izin Allah. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidnillah. Tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali adalah untuk ditaati. Biidnillah itu pun ada dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maknanya adalah wa ma arsalna min rasulin illa liyu'maran nasu bi ta'atihi. Dan tidaklah Allah itu mengutus orang rasul kecuali bahwasanya manusia itu diperintahkan bi ta'atihi untuk mentaatinya. Nah, di mana mentaatinya tadi itu ada bitaufikina wa i'anatina. Itu adalah dengan taufik dari Allah wa i'anatihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memberikan i'anahnya ataupun adalah pertolongannya. Maka bisa dipahami dari ayat ini, makna itu ada fata'atu, maka mentaati, ya, mentaati Nabi tadi, ta'atullahi sama maknanya, sama arti itu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa maksiatuhu, sedangkan bermaksiat kepadanya, kepada Nabi itu atau kepada Rasul itu sama artinya, itu adalah maksiatullahi ta'ala, sama dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhil ayatu, dan ayat ini katanya dalatun ala annahu la rasulah illa wa ma'ahu syari'atan. Nah, kata Imam Nawawi bahwasanya didasarkan kepada ayat ini ala annahu la rasulah, bahwasanya tidak ada seorang rasul pun illa wa ma'ahu syari'atun, kecuali bersama rasul tadi itu syari'atun, ada syariah, yaitu ada aturan yang dibawa oleh rasul tadi itu, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul tadi untuk dibawa dan disampaikan kepada manusia pada umumnya. Dalam rangka apa? Itu liyakuna mutu'an fitil kasyariah wa matbu'an fiha. Supaya tadi itu liyakuna mutu'an fitil kasyariah, supaya ditaati fitil kasyariati, syariat tadi itu, wa matbu'an, dan diikuti, ya. Nah, jadi apa namanya, Nabi itu adalah manusia biasa yang kemudian diberikan wahyu oleh Allah ataupun diberikan, dibawa syariat untuk manusianya, yang bisa saja ada nabinya itu ada memiliki keterbatasan daripada umurnya, kemudian beliau ada meninggal, tetapi apa yang beliau tinggalkan yaitu berupa ajarannya, berupa syariatnya, itu langgeng, ya. Apalagi Nabi Muhammad SAW, la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah beliau itu, ya. Nah, maka itu ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat dan beliau meninggalkan syariat, maka kita ada wajib untuk mengikutinya itu, atau mentaati itu, ada mentaati terhadap syariat yang dibawa oleh beliau itu, ya. Muto'an fitil kasyariah wa matbu'an, itu ada untuk ditaati dan diikuti syariat yang dibawa oleh Nabi tersebut. Yang kemudian kata yang menawi itu ada wadalatun ala annal anbiya ma'sumuna 'anil ma'asi wa dzunubi. Nah, di dalam ayat ini pun kata beliau itu adalah bahwasanya para nabi itu maksumuna, mereka adalah maksum.
Mereka itu ada dipelihara, dijauhkan anil ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan, wadzunubi, dan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, didasarkan ayat ini. Hingga para nabi dan para rasul itu mereka adalah maksum. Maksum itu kan dipelihara, dijaga, dijauhkan, dihindarkan daripada melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Atau kemaksiatan itu adalah tidak taat ataupun melanggar terhadap ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian kata beliau itu wadahlatun ala annahu la yujadu syai'un. Di dalam ayat ini pun menunjukkan bahwasanya tidak ada sesuatu pun, ya, tidak ada sesuatu pun di dunia ini minal khairi wa syarri wal kufri wal imani wa ta'ati wal isyan, bahwasanya tidak ada segala sesuatu pun di dunia ini, baik itu berupa kebaikan, keburukan, kekufuran, keimanan, ketaatan, wal isyan, ataupun ada kemaksiatan, illa bi iradatillahi ta'ala, kecuali semuanya adalah didasarkan kepada iradah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya jamaah rahimakumullah, kita paham bahwasanya ya alam semesta ini yang kemudian ada, yang Allah ciptakan, ada planet namanya bumi, yang kemudian di bumi itu ada kehidupan. Ya, yang kemudian di bumi itu ada kehidupan dan di dalamnya ada manusia, yang kemudian manusia itu oleh Allah diberikan nafsu dan akal. Maka segala sesuatu yang ada, ya, yang terjadi ataupun yang ada di dunia ini dengan berbagai macam istilahnya, itu semuanya ada didasarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah Subhanahu wa taala tadi itu ada memberikan penjelasan dengan konsekuensinya. Ya. Ini ada yang disebut dengan al-khair, ini ada disebut dengan asyar. Ini ada kebaikan, ini ada keburukan, ini ada ketaatan, ini ada kemaksiatan. Ya, manusia semuanya pada dasarnya manusia diberikan pilihan untuk mengambil itu semua. Apakah dia itu melakukan kebaikan ataukah melakukan keburukan? Apakah dia itu menjadi orang taat ataupun orang maksiat? Apakah dia itu dia itu menjadi orang beriman ataupun menjadi orang yang kufur? Itu semuanya memang kalau didasarkan itu semuanya ada didasarkan kepada bi'idnillahi wa iradatihi, ada izin Allah dan iradahnya. Cuman oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan pilihan-pilihan tadi itu ada konsekuensi-konsekuensi yang akan didapatkan ketika dia itu milih salah satu di antara keduanya. Gitu. Jadi ketika memilih kebaikan ataupun memilih ketaatan, maka Allah menyediakan dia yang namanya ada as-sawab, al-ajr, yaitu ada mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian nanti ditempatkan di dalam al-jannah, dalam surganya. Tapi ketika manusia pun ada memilih al-isyan atau al-maksiyah atau asyar, keburukan atau kemaksiatan, maka Allah pun telah menyediakan bagi orang tadi itu ada al-ithmu, al-dzunub, ataupun dosa yang kemudian nanti tempat hidupnya setelah kehidupan di dunia ini, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya ya Allah itu hanya memberikan petunjuk-petunjuk yang kemudian manusia yang memberikan pilihannya. Nah, maka apa yang kita dapatkan itu berupa kebaikan, itu ada hasil daripada apa yang kita pilih daripada kebaikan. Ya. Dan apa ketika kita ada mendapatkan hal yang buruk ataupun ada dosa, itu ada akibat dari apa yang kita pilih daripada keburukan itu. Nah, maka di sini itu ditegaskan bahwasanya la yujadu syai'un, maka tidak ada memang di muka bumi ini atau di dalam kehidupan bumi ini segala sesuatu itu kecuali illa bi iradatillahi ta'ala, kecuali dengan iradahnya Allah. Ya, segala sesuatu itu. Karena apa? Sekali lagi, karena bagi setiap muslim, kita orang Islam itu ada yang namanya ilah, itu ada hanyalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, maka Allah lah yang menetapkan segala sesuatu yang terjadi ataupun segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Walau annahum idzalamu anfusahum. Walau annahum, dan seandainya mereka idzalamu, ketika mereka itu melakukan kezaliman terhadap diri-diri mereka. Ya. Bitar kita antika, yaitu dengan meninggalkan atau dengan tidak melaksanakan ketaatan kepada. Itu yang dimaksudkan di sini itu adalah mereka orang-orang munafik, ya. Yang ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya, ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu, wa balagu fitadarru ilaika liyansibuka syafi'an lahu. Yang kemudian mereka datang meminta-minta kepadamu supaya kamu itu Nabi Muhammad SAW itu adalah menjadi syafi'an, memberikan syafaat, memberikan pertolongan lahum bagi mereka. Fastaghfarullah, lalu mereka beristighfar, mereka itu memohon ampunan kepada Allah. Ya. Jadi kalau secara khususnya, jadi ada sebagian orang yang hidup waktu itu diceritakan di ayat-ayat sebelum itu. Sebagian orang yang mereka ada mengaku muslim, beriman kepada Allah, tapi tidak mau taat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Nah, yang mereka itu ada orang yang mereka itu sadar. Ya, tadi mereka sadar mereka telah melakukan kezaliman di sini itu artinya ada mereka melakukan kemaksiatan, mereka tidak mentaati ketetapan dari Rasulullah, kemudian mereka datang untuk meminta maaf, datang untuk memohonkan ampun kepada Allah. Fastaghfirullah, kemudian mereka pun adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Azharun nadama ala ma fa'aluhu wa tabu anhu. Di mana mereka itu menampakkan penyesalan. Ya, kemudian mereka pun bertaubat terhadap dosa yang dilakukannya. Itu tidak taat kepada Rasulullah SAW. Wastaghfara lahumur rasul, lalu Rasul SAW pun ada memohonkan ampun kepada mereka. Ya. Bi ayyas Allah ayyaghfiradz dzunuba lahum inda taubatihim. Di mana Rasul itu ada meminta kepada Allah supaya mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima taubat-taubat yang telah mereka lakukan itu. La wajadullaha tawwaban yaqbalu taubatan rahiman. Pasti mereka akan mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tawwaban, itu adalah maha penerima taubat, rahiman, kemudian Allah pun rahim, maha memberikan, maha penyayang ataupun maha penyayang, yarhamu tadarruahum, itu menerima terhadap doa ataupun permintaan yang mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka jawab rahimahullah, mungkin apa yang Allah Subhanahu wa taala hendak tegaskan di dalam ayat ini, bahwasanya siapapun mereka yang pernah melakukan perbuatan dosa, yang pernah melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun selama mereka hidup di dunia, selama mereka mungkin nyawanya belum sampai ke tenggorokannya, yang kemudian dia adalah menyesali terhadap perbuatan dosa-dosa yang pernah dilakukannya, yang kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang pernah dilakukannya itu semua, yang kemudian setelah itu adalah bertaubat dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat dari orang tersebut itu. Ya.
Ya pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya, memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya selama dia itu ada tadi dalam keadaan-keadaan seperti itu dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. La wajadullaha tawwaban rahiman. Allah pasti akan menerima taubatnya dan Allah pun akan mengampuni terhadap apa yang pernah dilakukannya. Yang kemudian jamaah rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala wa rabbika, fala maka sekali-kali tidak, wa rabbika demi Rabbmu, demi Allah, ya, demi Rabbmu wahai Muhammad, itu demi Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana makna kenapa pakai fala wa rabbika, maknanya itu adalah li alla ya'lama li ta'kidi wujudil ilmi au mufidah lin nafi as'am bin tabi. Itu adalah untuk memberikan penegasan perkara yang wajib untuk diketahui, ya. Jadi di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala kalau itu ada menggunakan kalimat itu fala wa rabbika, sekali-kali tidaklah mereka itu, wa rabbika demi Rabbmu, demi Allah, ya. Itu makna itu laisal amru kama yaz'umuna, perkaranya tidaklah seperti hanya yang mereka sangkakan, yaitu min annahum amanu, bahwasanya mereka itu beriman, sedangkan wahum yukhalifuna hukmaka, sedangkan mereka itu adalah menyelisihi terhadap ketetapan hukum itu. Nah, jadi lagi sekali jamaah rahimakumullah, di awal ayat ini Allah memberikan penegasan informasi yang sangat penting bagi orang yang beriman, yaitu bahwa hanya adalah yang disebut dengan iman itu adalah walaisal amru kama yasumuna annahum amanu wa hum yukhalifuna hukmaka. Itu bahwasanya keimanan itu tidaklah seperti hanya yang disangkakan, hanya sekedar mengaku, tetapi yukhalifuna hukmaka, mereka menyelisihi, mereka tidak mengikuti, tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul Muhammad SAW. Itu tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh beliau itu. Nah, yang kemudian jamaah rahimakumullah, kata itu la yu'minuna, nah, mereka itu tidaklah beriman, kata Allah. La yu'minuna, mereka tidaklah beriman hatta yuhaqqimuka, yang makna itu hatta, ya, hatta yuhaqqimuka hatta yaj'aluka hakiman, sehingga mereka itu, ya, orang-orang yang mengaku beriman itu hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka itu menjadikanmu itu, hatta yaj'aluka hakiman, sehingga mereka itu menjadikanmu itu hakim, pemutus, yang menetapkan hukum, yang menyelesaikan, yang segala itu fi ma syajara bainahum, terhadap apa yang menjadi perselisihan di antara mereka, fi ma ikhtalafa bainahum minal umuri fataqdiya bainahum, fima ikhtalafa bainahum, terhadap apa yang menjadi perselisihan di antara mereka itu, ya. Di antara kaum, di antara orang-orang yang beriman itu terjadi perselisihan, terjadi perbedaan, terjadi perbedaan itu, sehingga fataqdi bainahum, kemudian yang menjadi menetapkan terkait dengan keputusan hukumnya itu adalah Rasulullah SAW. Ya, kalau sekarang adalah terkait dengan syariatnya, karena beliau sudah. Maka summa la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapatkan, ya, tidak mendapatkan fi anfusihim, di dalam diri mereka itu fi sudurihim, di dalam hati, dalam dada mereka, harajan, keberatan, dayiqan, kesempitan, ya. Wa yusallimu mimma qadaita, terhadap apa yang telah kamu putuskan.
wa yusallimu tasliman wa yanqadu laka inqiyadan taman bidzawahirihim. Itu mereka pun tunduk patuh secara sempurna, secara menyeluruh, bidzawahirihim, dengan hal-hal yang nampak kepada mereka itu. Ya jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat dan sikap yang harus ditunjukkan oleh orang beriman terkait dengan keputusan-keputusan ataupun hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Islam. Apa? Yaitu adalah ketika Allah dan Rasulnya dalam syariat Islam telah menetapkan halal, yang ini halal, yang ini ada haram, yang ini ada wajib, yang ini adalah tidak boleh dilakukan, dan seterusnya. Maka sikap yang harus ditunjukkan oleh orang beriman itu adalah menerima itu. Bahkan la yajidu fi anfusihim harajan, kita tidak merasa keberatan, kita tidak merasa kesempitan, kesusahan ketika Allah dan Rasulnya menetapkan perkara seperti tadi itu. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka pun ada menerima, ya, tunduk patuh, ya, tunduk patuh. Bahkan tunduk dan patuhnya itu tadi adalah inqiyadan taman, ada ketundukan kepatuhan secara total bidzawahirihim, dengan zahir-zahir kita itu, ya, dengan zahir-zahir yang kita tampakkan dan kita tunjukkan itu. Kenapa? Memang jamaah rahimakumullah, ya, kalau ya kunci utamanya ketaatan kepada Allah dan tidak ada keberatan, ada keimanan yang sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena seringkali mungkin jamaah, apalagi kita hidup di akhir zaman yang dengan penuh fitnah dalam kehidupan kita itu. Kadang atau seringkali ada ketetapan-ketetapan hukum yang ada di dalam Islam terkait dengan yang hanya harusnya begini, yang begini. Banyak kita pertimbangkan terkait dengan ketetapan-ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang kita adalah menolak dengan berbagai macam argumentasi yang sebenarnya ada itu tidaklah bisa diterima terkait dengan argumentasi ataupun kadang-kadang dalih-dalih untuk menolak terhadap hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu. Nah, maka sikap yang terbaik yang ditunjukkan oleh seorang mukmin, ya, yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak merasa berat terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, baik yang terdapat di dalam Quran ataupun di dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, ayat ini adalah menjadi ayat yang sangat luar biasa pentingnya, ya, bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, yang kemudian ketika kita dihadapkan kepada sesuatu yang memerlukan ketetapan hukum, menghadapi sebuah peristiwa yang kita perlu untuk mengetahui terkait dengan hukumnya, maka ketika ditetapkan hukumnya berdasarkan Islam, maka kita wajib untuk menerimanya. Yang kemudian jamaah rahimakumullah, terkait dengan asbabun nuzul di ayat ini yang tidak jauh beda dengan ayat sebelumnya, itu qala Ata'un wa Mujahidun wa Sya'bi, Imam Atha, Mujahid dan Imam Asy-Sya'bi mengatakan fi qissatil yahud anna hadhil ayah nasilatun fi qissatil yahudi wal munafik, bahwasanya ayat ini diturunkan mengenai kisahnya orang Yahudi dan orang munafik. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Sa'id al-Musayyib qala nuzilat fi Zubair bin Awam wa Hatib bin Balta'ah. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ayat ini diturunkan kepada Zubair bin Awam dan Hatib bin Abi Balta'ah. Ikhtasoma fi ma'in, yang mereka berdua pernah terjadi persengketaan mengenai air, yang kemudian faqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Subairi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan keputusannya bahwasanya yang berhak terkait dengan ayat tadi itu adalah Zubair bin Awam. Nah, yang kemudian terkait dengan keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka Allah memberikan dukungan penegasan
bahwasanya mereka berdua para sahabat itu harus menerima terkait dengan keputusan dari pada Rasulullah SAW. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau dalam ayat-ayat yang tadi dibacakan itu memang ditujukan secara tekstualnya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak ada di tengah-tengah kita, kemudian tapi beliau telah menyampaikan syariatnya di Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang menjadi kewajiban kita adalah melaksanakan dan taat kepada syariat yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sekalian sudah tafsir surah An-Nisa ayat 64 sampai dengan 25. Baik, teman sekalian, ada yang mau diskusikan sebelah materi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pengajian tadi Pak, Anissa, mengenai kehidupan kita. Makin lama godaan zaman sekarang ini makin berat. Kita kadang-kadang kadang-kadang ada godaan banyak pada zaman dahulu kita. Jadi kadang-kadang kita terasa tak juga. Saya juga pernah dikaji itu kadang-kadang ada masalah satu bagaimana dengan orang lain. Kadang-kadang kita kan zaman sudah seperti ini sekarang. Kemudian setan ada dalam benak kita. Kadang-kadang kita agak menjurus agak tak juga itu. Jadi kita bertakbur. Nanti ada lagi godaan lagi gitu Pak. Kita minta ampun. Itu bagaimana caranya? Kehidupan kita sudah berusaha kadang-kadang itu Pak. Jadi jalan yang lurus itu. Bahkan dulu kan Nabi pernah juga beramal. Kalau zaman makin lama jadi orang Islam ini seperti bis di lautan ya. Banyak tapi di rumah di. Terima kasih Pak. Bagaimana kiat-kiatnya? Kadang-kadang kita sudah minta ampun. Nanti ada lagi tuh kita perbuat lagi. Itu bagaimana caranya supaya kita sekuen dalam Jadi kalau kita udah bertobat ya kita tidak kerjakan lagi. Tapi kenyataannya masih diulang juga begitu Pak. Itu namanya kita manusia orang lain. Jadi tidak ada yang sempurna. Jadi kalau mencapai untuk sempurna itu, saya rasa itu zaman sekarang ini tidak mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, yang pertama, kalau kita telusuri mungkin lebih jauh daripada sebelum kita hidup, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menginformasikan kepada kita terkait dengan ada musuh utama bagi manusia, itu yang disebut yang namanya ada iblis. Bahwasanya ketika iblis oleh Allah dia diusir dari surga karena dia itu kan tidak mau taat kepada perintah Allah. Dan iblis kemudian memberikan pernyataan bahwasanya saya akan, bahasa kitanya itu adalah saya akan datang menggoda manusia
dari depan, belakang, kanan, dan kiri, sampai engkau tidak mendapatkan manusia itu. Ya, manusia itu ada orang yang taat, soleh, illa ibadakal mukhlasin, kata iblisnya, kecuali ada hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, bagi kita, bagi orang Islam, bagi seorang muslim itu, ini ada informasi yang sangat luar biasa pentingnya. Untuk apa? Untuk kita memiliki sebuah kewaspadaan terkait dengan berbagai macam cara yang akan dilakukan oleh iblis, walaupun mungkin tidak iblis langsung, tapi anak buahnya yang disebut dengan setan dan seterusnya, yang akan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, yang akan menjerumuskan kita jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita itu ada paham kondisi seperti tadi itu, ya, jadi sekali lagi kita tanam kesadaran akan iblis itu atau setan itu akan berupaya sekuat tenaga menjadikan kita itu terjerumus kepada dosa itu. Nah, di samping itu, maka kenapa contohnya, ya, ini mungkin bagian daripada rahasia atau filosofis kenapa umat Islam itu wajib untuk tolabul ilmi, kan itu. Wajib tolabul ilmi itu karena kita mengetahui, ya, ilmu kita, terutama ada ilmu yang berkaitan dengan akidah, ilmu yang berkaitan dengan ibadah, ilmu yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, itu perlu kita ketahui sehingga kita itu jelas mana sih yang sebenarnya kita itu akan ini ada menjadi godaan setan yang kita itu terjerumus kepada sini, atau mana yang ini ada bukan menjerumuskan kepada kejerumus itu, ya. Maka kata Allah itu jangan sampai kita itu ada yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, jangan sampai kita itu menyangka bahwasanya itu ada kebaikan padahal itu adalah menjerumuskan. Padahal kan setan itu tidaklah menakutkan, justru setan itu dengan cara yang halus, dengan cara yang membuat kita senang, gembira, tapi mencelakakan. Nah, maka oleh Allah tuh diingatkan gitu, bahwasanya manusia yang paling rugi itu, ya, adalla sa'yuhum fil hayati dunya. Manusia yang paling rugi itu adalah orang yang sia-sia amalnya, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ketika mereka menyangka bahwasanya mereka telah melakukan kebaikan. Nah, ini yang paling berbahaya. Ya. Karena hari ini kadang-kadang kita banyak menyangka kita melakukan kebaikan, tapi nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang paling hati-hati. Maka perlu, kenapa? Sekali lagi, perlu kita itu udah ngaji, mengkaji, dan seterusnya. Karena dengan ngaji itu, tahu terkait dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasul itu, yang kita itu tidak akan menjadi sia-sia daripada amal yang kita lakukan. Nah itu kuncinya. Jadi ketika kita sudah mengetahui informasi seperti tadi, kemudian kita pun jelas mana yang disebut dengan al-hasan wal al-khair wal qabih, yang baik dan yang buruk itu menjadi jelas. Ya. Tetap, ya, yang kemudian bahwasanya dari sisi kemanusiaan, ya, sisi manusianya kita memiliki nafsu, ini pun ada bagian sesuatu yang memang dimaklumi oleh Islam atau Rasulullah. Kata Rasulullah itu adalah kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawabun. Kullu bani adam khata'un, setiap manusia itu khata'un, pasti dia akan melakukan kesalahan, ya. Pasti dia itu melakukan kesalahan, baik itu kesalahan itu disengaja ataupun tidak disengaja, tetap salah pasti. Tapi yang paling terbaiknya wa khairu khata'in at-tawabun, sebaik-baiknya al-khata', orang yang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa itu, at-tawabun, yaitu ada orang-orang yang bertaubat, ya. Nah, itu yang pentingnya. Kenapa pentingnya ilmu tadi itu? Ketika kita itu sadar atas kekeliruan dan kesalahan, nah, jangan membela terhadap kekeliruan dan kesalahan dengan membenarkannya, tapi akui itu ada kesalahan, kemudian kita bertaubat kepada Allah. At-tawabun, ada sebaik-baiknya adalah orang yang bertaubat, ya.
Maka jamaah rahimakumullah, mungkin bagian daripada hikmah ya Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya bahwasanya beliau itu ada beristighfar dan bertaubat kepada Allah itu 70 kali sampai 100 kali dalam sehari semalam. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau 24 jam bagi 100 kali berapa beliau itu beristighfar dan bertaubatnya ya, 15 menit atau 20 menit ya, itu lebih daripada itulah ya. Itu walaupun beliau hanya memberikan contoh saja kepada umatnya ya, karena bisa jadi kesalahan dan dosa tadi itu bisa jadi karena ketaatan kita itu tidak sempurna ya, mungkin dari wudhunya masih sering lupanya, ada yang keliru dan yang salah dan lewat dan seterusnya. Ketika kita sholat kadang-kadang takbiratul ihram lupa, yang ingatnya hanya ngangkat tangannya. Ketika kita sholat pun bahwa padahal itu sedang melaksanakan ketaatan, kadang-kadang kehusyuan kita atau pikiran dan hati kita tidak sibuk dengan sholat kita, tapi sibuk dengan ya, mungkin yang di rumah, yang di kerjaan dan apa kan gitu. Padahal kita sedang melaksanakan ketaatan, berarti kan ketaatannya tidak sempurna ya. Apalagi yang lain-lainnya banyak. Kenapa? Karena itulah kenapa setelah sholat itu kenapa beristighfar setelah sholat. Padahal setelah sholat itu melaksanakan ketaatan. Sholat kan ketaatan, tapi setelah sholat itu kan disunnahkannya istighfar 3 kali. Emang tadi melaksanakan dosa emang bagus sholat? Kan enggak gitu. Bisa jadi karena mungkin seperti itu, karena ketika sholatnya adalah sering kali ada kita banyak hal-hal yang gitu. Nah jadi hal-hal seperti itulah mungkin ya jawab rahimakumullah, bahwasanya kekeliruan kesalahan itu ada bisa jadi terus akan terjadi. Nah yang paling penting itu tadi, ketika kita sadar akan godaan setan dan seterusnya, kita pun adalah dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh pemahaman ilmu kita terkait dengan Islam, bagaimana menjalani kehidupan ini, yang kemudian tumbuh kesadaran keimanan kita senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Yang kemudian jangan lupa pula kita harus senantiasa jangan sendirian gitu ya, karena supaya apa? Kita saling mengingatkan, kita saling menasehati dan seterusnya ya. Maka kata Rasulullah SAW itu alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Nah, kalian itu wajib untuk berjamaah ya, jangan sendiri-sendiri. Fa inna syaitana ma'al wahid, maka sesungguhnya setan itu akan bersama dengan orang yang sendirian. Asyaitanu dzibul insan, setan itu diibaratkan seperti hanya serigala bagi manusia ya. Nah, kata Rasul itu ada setan itu diibaratkan seperti hanya serigala bagi manusia ya. Karena kalau kita mungkin nonton terkait dengan bagaimana binatang-binatang buas itu ketika menyerang ya kawanan kambing atau kijang, kawanan banteng dan seterusnya, kan dia nggak berani nyerang secara langsung ke tengah, tapi pas dia akan mencari satu orang atau satu kambing untuk dipisahkan dari jamaahnya, dari kelompoknya ya. Setelah dia pisah sendiri, barulah diterkam dan dihabisilah si kambing tadi itulah. Nah maka setan pun sama seperti halnya itu ya. Maka yang sendirian itu ya, yang sendirian itu biasanya dipisahkan dulu sendiri. Setelah dipisahkan, kemudian dia mikirnya adalah tadi. Nah, biasanya muncul apa? Suudzon. Mendingan sendiri kayaknya enak. Ya, daripada dia mah ngomongin ini mau itu, jangan-jangan riya dan seterusnya. Ngomonglah sendiri itu. Akhirnya, kalau sudah sendirian, yang kemudian itu ada cenderung cenderung kepada hal-hal negatifnya akan lebih kuat daripada positifnya. Ya, minimal kalau kita jamaah itu ada minimal kita malu itu kan bagian daripada yang kontrol kita. Yang biasa kita ke masjid mau melakukan kemaksiatan pun malu kalau saya ketemu dia kan gitu. Nah, padahal hanya sadar malunya itu. Nah itu kalau kita biasa bareng itu. Kalau kita biasa bareng itu mau melakukan hal-hal yang buruk walaupun dia nggak tahu, kan minimalnya itu ada kita tidak jadi karena malu dengan teman kita yang biasa kita berjamaah, yang biasa kita ngaji dan seterusnya. Tapi kalau nggak biasa ngaji dan nggak biasa bareng-bareng, ya cuek aja orang kita nggak bareng-bareng, nggak ada yang ngontrol kan, cuek aja orang dia saya, walaupun itu paling ketemu doang juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah bareng kan,
Pasti malu gimana sih katanya. Biasa ke masjid, biasa ngaji, tapi kok begitu? Nah, minimal kan begitu. Nah, itu ada hikmah daripada berjamaah itu. Ya, berjamaah itu ada kita berkawan, kita berteman untuk sama-sama. Biasa kita ngaji bareng, kita biasa sholat berjamaah bareng. Apalagi dalam apa namanya mungkin jadi jamaah yang bareng-bareng kita itu ada salah satu untuk melakukan kontrol kita daripada menyimpang ataupun melakukan kemaksiatan. Nah, maka jamaah rahimakumullah, mungkin perkara-perkara tadi itu ada bagian-bagian daripada kehidupan kita yang sangat luar biasa pentingnya di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi ya tadi itu kehidupan kita hari ini, kehidupan yang sangat luar biasa, ya memang beratnya ujian daripada kehidupan kita. Ya baik itu ada secara akidahnya, secara ibadahnya, secara muamalahnya, secara pemikirannya dan seterusnya. Ya. Kalau kita tidak punya pertahanan yang sangat luar biasa kuatnya, memang akan rontoklah ada segala sesuatu yang ada pada diri kita itu. Dan yang kemudian yang terakhirnya ada kita pun oleh Rasulullah SAW telah diajarkan terkait dengan apa? Ya, di bagian daripada apa doa di akhir sholat sebelum salam kan kita berlindung kepada Allah min fitnatil mahya, daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari fitnahnya Masih Dajjal dan seterusnya. Ya, fitnah al-hayah itu ada fitnah kehidupan tadi itu. Hal-hal yang buruk yang bisa mengantarkan kita kepada kemaksiatan ataupun kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ada di antaranya juga ada memohon kepada Allah kita diberikan perlindungan supaya kita tidak jatuh kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu jawaban daripada dan bisa mewakili kita sekalian dari pertanyaan dan juga jawaban itu yang jelas mudah-mudahan membawa bisa terhindar dari godaan tulis dan teman-temannya, itu salah satunya adalah kita berjamaah dan orang-orang yang soleh. Mungkin yang lain ini dan di luar konteks ini terkait dengan sholat agak sebenarnya apa ini pengen bertanya. Pertama pertanyaannya itu adalah ketika terjadi sholat imam empat seperti biasa, kemudian rakaat ke terakhir ini ada yang lupa nih makmumnya. Makmum ada yang lupa, cuma dia bilang subhanallah. Bikin imam itu panik sehingga ngikutin imam. Tapi jamaah yang lain diam saja nih, karena tahu emang udah genap itu waktunya untuk mengakhiri sholat. Gitu. Tapi si makmum ini tetap subhanallah. Akhirnya kan si imam itu jadi ragu. Akhirnya nambahin berarti kalau nambahin otomatis jadi 5 ya. Jadi 5. Tapi yang lainnya nggak nambahin. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah ini kan keraguan si imam. Apakah keraguan si imam yang disebabkan oleh si makmum? Jadi pertanyaan itu adalah apakah si imam harus sujud sahwi atau gimana ya tadi? Kan ada kejadian itu. Saya juga agak ini nih. Tapi yang makmum subhanallahnya ngikut juga sujud sahwi, ngikut tambah rakaat. Saya nggak tahu itu pokoknya tadi itu kejadian gitu. Masa imamnya sendiri jadinya? Nah itu dia.
yang jadi pertanyaan tadi tuh, itu harusnya gimana ini? Si imam itu seperti apa? Ya, yang ngucapin subhanallah nih pas belakang imam. Yang menjaga subhanallah itu di belakang imam agak sedikit. Ya, pertama mungkin ini jadi PR nanti itu pas ngaji fikih, bahas fikih sholat berjamaah. Itu wajib ya, supaya tidak terjadi tadi sangka persangka yang ini begini ya. Itu adalah sehingga ada fikih sholat berjamaah, baik itu terkait dengan kewajiban imam, kewajiban makmum dan seterusnya. Mungkin perlu untuk dibahas, dikaji secara detail terkait dengan sholat berjamaah. Itu PR-nya. Ya, itu perlu nanti. Ya, pas ngaji fikih, karena saya lagi nggak ngaji fikih jadi nggak bahas itu. Nah, yang kedua mungkin kalau saya hanya ngasih dari ini aja, rambu secara umum. Yang pertama itu rambu secara umumnya, kalau dalam kaidah fikihnya itu ada yang disebut dengan ini. Kaidah fikihnya disebut dengan al-yaqinu la yusalu bisyakki. Bahwasanya keyakinan itu tidaklah dihilangkan dengan keraguan. Ya. Al-yaqinu la yusalu bisyakki, bahwasanya keyakinan itu tidak boleh hilang dengan adanya keraguan. Al-aslu baqa'u makana ala makana, bahwasanya hukum asal itu ada ngikutin yang sebelumnya sudah ditetapkan. Nah, kaidah fikih yang dibuat oleh ulama ini merujuk kepada pertanyaan. Kalau nggak salah ada sebuah hadis ketika Rasulullah ditanya terkait dengan ada orang yang ragu, ketika dia itu sholat ragu, apakah dia itu batal ataukah tidak. Nah, ketika contohnya lagi sholat batal ataukah tidak, maka falyabni mastaikona, tetapkan apa yang dia yakini. Nah, jadi maka kalau si imam itu yakin itu udah 4, nggak usah ngikutin orang ya dia. Karena apalagi yang lainnya diem, berarti itu 4. Nah, baru maka falyabni mastaikona, itu ada tetapkan apa yang dia yakin. Nah, yang lain makmumnya ikut aja dulu. Nah, nanti kalau udah selesai baru, nanti protes kan, nanti bisa nanti si imam tadi ada falyabni mastaikona, dia tetapkan apa yang dia yakin sampai selesai tuntas sholat, contohnya kemudian kalau si makmum itu agak ragu apa tadi, maka boleh protes setelah sholat itu. Ya, itu seperti setelah itu yang kemudian siapakah yang betul itu yang meyakinkan, yang 3 atau yang 4? Kalau itu 3 contohnya, sholat lagi tambah 1 rakaat. Kan itu, tambah 1 rakaat, nanti sujud sahwi sebelum salam. Nah, Rasulullah SAW itu kan pernah dilupakan oleh Allah, pernah sengaja lupa oleh Allah, dibuat lupa. Sholat zuhur atau sholat asar, beliau 2 rakaat sholat asarnya. Kan para sahabat kaget, kok 2 rakaat udah selesai sholatnya. Maka kata para sahabat, ukiroti sholatu ya Rasulullah, apakah sholat itu dikurangi wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, lah, tidak. Yakin tidak, kata Rasulullah. Tidak dikurangi. Kemudian oleh Allah diingatkan, ternyata kurang. Nah, karena sudah diingat tadi itu oleh para sahabat tanya, Rasulullah yakin tidak? Oleh Allah diingatkan, kemudian beliau sholat lagi, menyempurnakan yang kurang, kemudian sujud sahwi. Maka ada syariat sujud sahwi itu memang buat menambah yang lupa. Maka ada kaidah nisyanur rasuli syari'atun li ummatihi. Lupanya Rasul itu memang syariat buat umatnya. Ya, jadi bukan sengaja lupa, tapi sengaja oleh Allah lupakan. Nah, jadi kalau begitu, ya, jadi kalau situ udah selesai, ya ini musyawarah, kalau kurang ya tinggal ditambahin. Kalau lebih pun, ya berarti harus sujud sahwi lebih juga. Kan karena kelebihan daripada jumlah rakaat. Nah, jadi PR terbesarnya apa? Berarti ada ngaji secara khusus mengenai sholat berjamaah. Kalau enggak nanti kejadian begitu,
Semuanya yang protes nggak protes, yang biasa berjamaah harus ngaji berjamaah. Jangan sampai nanti yang ini ada yang nggak ikut ngaji, repot nanti kalau ada yang ini nggak tahu. Ya, jadi kalau begitu tetap jadi harus sujud sahwi. Mau kurang mau nambah, kalau itu lagi jadi 5 ditambah kan. Ya, dia sendiri. Kalau apa namanya? Kalau dia ada kurang, seharusnya kalau dia kurang 3 apa kurang 1 rakaat, berarti yang lain wajib ikut. Kecuali si imamnya sendiri yang itu. Ya begitu mungkin kaidah secara umumnya mah. Ya jadi kaidah secara umum itu ada kita harus melaksanakan apa yang kita yakini. Falyabni mastaiqona. Melaksanakan apa yang diyakini itu. Nah, itu yang pertama. Nanti kalau ada yang kurangnya baru diingatkan dia. Bila bisa diperbaiki berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, dari sholat jamaah. Tapi kalau ini tadi lanjutan tadi, si imam itu apakah seharusnya punya keyakinan dalam sholat jamaah? Yang berhak meninggalkan itu yang di belakang imam. Idealnya kan ya, bukan di kanan kirinya atau di samping dua gitu. Maka yang sok pas belakang imam itu ada orang-orang fakih itu yang paham si imam, karena imam itu manusia, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang repot itu kan imam atau kentut atau lupa, kan yang di belakangnya nggak ngerti gimana. Ini mau keluar, yang di belakang nggak ngerti, jangan-jangan nggak ngerti gimana kalau si imam itu batal contohnya, sedangkan di belakang suruh maju, nanti dia keyakinannya batal nanti kalau maju. Ya ini kan nggak berjamaah, yang ini imamnya dipimpin oleh imam yang batal, nggak sah semua. Nah, mereka yang harus yang paham. Jadi ketika imam batal, ketika kondisi apapun, otomatis kan dia akan maju ke sana. Yang jadi repot itu orang belakangnya nggak ngerti imamnya mau melakukan sesuatu, itu adalah jadi batal semua. Itu memang ngaji khusus lah nanti terkait dengan fikih sholat berjamaah. Masalahnya di belakang itu yang ngerti nggak mau di belakang imam. Dorong itu. Akhirnya kamu nggak mau, saya nggak ngerti, saya di belakang imam. Dorong itu benar Pak. Mana kan? Yang ngerti itu nggak mau. Berarti dia nggak ngerti, seharusnya dia belakang di imam. Masih yang ngerti nggak mau di belakang imam. Karena nggak mau gantiin imam kalau imamnya lupa kali. Baik, terima kasih kalian. Karena waktu sudah masuk. Baik, terima kasih kalian. Kita akhiri kajian kita dan mudah-mudahan kajian yang terus kita akhiri terus kita duduk hadisnya bisa menambah pengetahuan kita dan juga dari menambah ilmu bisa menambah juga baik, kita akhiri kajian kita dengan beristighfar dan doa. Astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke majelis depan, majelis doa sama-sama kita sarapan. Biasanya banyak pertanyaan alim. Ada tadi belakang nggak stop. Baik kok dong. Kalau pas itu stop. Nggak tahu baik. Itu kapan? Asar. Hari Sabtu kan ya. Asar.